Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ahmad dari Jambi, Buya. Masya Allah, sahabat Ahmad di Jambi. Baik, kita bersolawat terlebih dahulu. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Buya, mungkin ini di luar tema, Buya, masalah pernikahan. Saya ingin bertanya, Buya. Seandainya Buya ada seorang anak perempuan, dia ini lahir di luar nikah. Nah, dia ini sudah tumbuh dewasa, Buya. Dan dia ini mau menikah dengan laki-laki pilihannya. Nah, untuk akad nikahnya ini kan Buya seharusnya di dalam Islam, si anak perempuan tadi memakai binti si ibu, kemudian dinikahkan sama wali hakim. Namun Buya, seandainya pada saat akad nikah di hari akad, dia memakai binti ayahnya sendiri dan dinikahkan oleh ayahnya sendiri dengan alasan malu dengan tamu undangan karena aib, Buya. Dan kemudian sesudah acara, pihak keluarga dan kedua calon pengantin tadi beserta ayahnya menyebutkan akad ulang dengan tata cara yang sah sebenarnya, yakni dengan binti ibu dan wali hakim. Jadi di dalam satu hari itu terjadi 2 kali akad. Yang pertama di depan tamu undangan menggunakan binti ayah dan dinikahkan oleh ayah karena dengan alasan menutupi aib keluarga. Dan kemudian sesudah acara resepsi pesta di hari yang sama juga dinikahkan ulang lagi dengan binti ibu dan dengan wali hakim. Ingin saya tanyakan, apakah akan nikah seperti itu sah, Buya, dengan alasan menutupi aib keluarga terlebih dahulu? Mohon jawaban dan mohon petunjuknya, Buya. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Terima pertama kasih. dan utama, aib harus ditutup. Jangan jadikan wanita itu terpuruk karena merasa bahwasanya dia lahir dari zina. Jadikan dia punya percaya diri bahwasanya dia mulia. Kalaupun dia tahu bahwasanya ibunya dia lahir dari zina, dia harus yakin bahwasanya zina adalah ibunya. Jangan menjadi dia orang putus asa. Kemudian juga jangan sampai juga suaminya tahu kalau dia lahir dari anak zina. Kalau bisa, sebisa mungkin. Kecuali sudah terlanjur ya, terlanjur tahu. Sebisa mungkin. Kenapa saya keras begini, kenapa? Ada ilmunya, kenapa tidak mau belajar? Ya, ya. Yang nggak boleh menisbatkan kepada orang yang masih ada. Nah, kalau nisbatnya orang nggak jelas, nggak ada di tuntutan waris, nggak ada mahram, nggak ada ini, selesai. Yang penting tertutup ini aib. Mohon maaf ini. Saya sedih kalau ada kisah semacam itu, sedih. Satu. Kemudian selanjutnya, kalau dinikahkan oleh hakim, asalkan hakim mengerti, hakim tidak usah pakai patahnya. Hakim tahu bahasanya, oh ini lahir dari zina. Diam tak sudah. Langsung mengatakan, yang nikahkan adalah saya. Terserah, binnya bin siapa saja sah. Binnya siapa saja. Jangankan kon anak yang tidak ada ayahnya. Ya kan? Ya. Hah? Yang ada ayahnya salah sebut, yang penting ditakyin, ditentukan, salah. Enggak. Anak ini perempuan ini saya nikahkan dengan ini, bintinya salah. Misalnya Azizah binti Abdurrahman, aku nikahkan Azizah binti Abdullah, Azizahnya kita tunjuk. Sah kok, salah sebut. Yang penting ditentukan orangnya ini. Nah gitu. Jadi mudah fikihnya, apalagi yang menentukan adalah hakim, yang menikahkan adalah hakim. Hakim itu KUA. KUA beres, bebas, diam dong. Saya nikahkan, langsung aja. Aku nikahkan kau wahai Azizah, mohon maaf yang namanya Azizah, ya ini sekedar nama. Azizah binti Abdurrahman. Abdurrahman nggak ada di situ. Azizah binti Abdurrahman nikahkan, aman semuanya. Kok malah heboh sehari nikah 2 kali? Ini sudah mengumumkan adanya perzinaan ini, kebodohan ini. Mohon maaf saya katakan. Ya, ya. Kasihan orang berzina tuh minta pengen kembali, yang itu kepleset dulunya bisa jadi. Dan mungkin ibunya juga sudah taubat. Ya, ya. Jangan sampai dibongkar-bongkar. Kalau hakim tidak mengerti bisa saja tahkim. Muhakkam, bapak sambungnya. Suami ibunya bisa saja berperan sebagai seorang ayah yang menikahkannya, tapi tidak sebagai wali ayah. Sehingga namanya mungkin Abdurrahman, anaknya namanya Azizah. Azizah, dia mengatakan ya Azizah, dia mengatakan udah binti. Cuman tapi caranya tahkim. Tahkim itu adalah dengan cara 2 mempelai menyerahkan kepada sang bapak tadi untuk menikahkannya. Jadi dia menikahkannya bukan sebagai wali, tapi sebagai muhakkam. Ada ilmunya. Mohonlah kepada KUA, ini belajarlah begini. Tapi insya Allah KUA sudah ngerti semuanya. Mungkin bagian di daerah mana saja ini kepleset ilmunya. Baik. Kalau tadi dengan tujuan, tadi kan kata Buya kan, kalau seorang suami pun kalau bisa jangan sampai tahu istri Kalau begitu bisa. supaya tidak ada perendahan, Buya. Perendahan karena namanya bukan begitu saja, karena namanya permasalahan dalam hidup ya. Iya, iya. Sehingga padahal ketahuilah, anak zina bisa saja menjadi kekasih Allah.
Yang dosa ibunya, jangan dibawa-bawa itu anak. Baik Bu ya. Nah tapi untuk kamuflase supaya si calon suami ini nggak tahu kalau istrinya adalah anak hasil zina itu seperti apa Bu ya? Biar nggak sampai banyak. dicurigai itu. Banyak kisah, nggak bisa diomongin di sini, nanti langsung curiga omongan Buya seperti itu gitu. Semuanya seorang ustadz pasti ngerti. Gitu Bu ya. Harus ngerti, kalau enggak jangan jadi ustadz. Karena ini masalah berat. Ngurusi masyarakat kok. Bermacam-macam cara. Mudah sekali, sangat mudah. Gitu Bu ya. Ya kan? Ini nanti, wah ini. Ini supaya nanti Buya nggak bocorin ini supaya jangan satu orang Bukan, yang banyak macam. Hari ini bisa saja langsung aja. seperti itu, Bu ya. Bermacam-macam sebab. Tanpa harus sekarang calon enggak suami tahu. ada enggak di pondok orang yang bapaknya meninggal dunia hilang di kapal? Ada Bu ya. Ada di pondok orang tuanya adalah pergi tidak pulang balik, ada atau tidak? Ada Bu ya. Ada. Tutup seperti Satu itu. orang. Dan memang benar tuh ada begitu. Bapaknya waktu berlayar hilang. Ada. Bapaknya tiba-tiba pergi nggak sampai saya tidak dinafkahi, sampai saya tidak melihat lagi. Benar padahal ada surat nikahnya dan sebagainya. Ada enggak begitu tuh? Ada Bu ya. Ada. Banyak kisah. Yang nggak boleh adalah prasangka buruk kepada orang. Gara-gara nggak ada surat nikahnya lalu dikatakan anak Anak zina. Banyak orang nikah hari ini. nikah siri Bu ya. Nikah siri setelah punya anak 3 baru Iya Bu ya. bisa nikah. Jadi jangan prasangka buruk kepada orang lalu mengatakan zina. Satu. Yang kedua, jika ada orang zina yuk ditutupi. Banyak cara menutupinya. Baik Bu ya, Masya Allah. Baik Bu ya. Saya sedih masalah begini nih. Karena pernah suatu ketika kita menemukan teriak di depan, astagfirullah, jadi tidak sah pernikahannya. Jangan ngomong gitu dong ya Ustadz. Anda ini Ustadz atau bukan? Masa teriak di majelis, ya Allah, tidak nikah pernikahannya. Diem. Ya, Bu. Sampai kita harus kita bawa harus ngomong. Ini kan gampang, masalah nikah, menghalalkan nikah itu gampang. Masya Allah. Ilmu menutup aib ini yang jarang punya orang. Ya, Sementara hari ini sedih, perzinahan begitu mudah terjadi. Kalau misalnya hei hamba Allah, jauhi zina. Maka kalau Quran mengatakan la taqrabu, jangan dekat-dekat zina. Taqrabu itu panjang, sisa macam-macam, bayan dan segala macam. Terus zina adalah hina. Jangan dekat-dekat dengan zina. Semoga Allah mengampuni semuanya. Amin, 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 Masya Allah. Menjauhkan dari zina semua. Amin, 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 amin. Ingat, kalau Anda menutup zina seseorang, maka aib Anda pun akan ditutup. Kalau Anda menutup aibnya seseorang, maka Anda akan dijauhkan dari zina tersebut. Maka jangan biasa membongkar aibnya orang. Jangan pengen tahu, jangan prasangka buruk. Selesai. Baik Bu ya, Masya Allah Bu ya. Terima kasih Bu ya atas jawabannya. Dan tadi kepada sahabat Ahmad ya dari Jambi, semoga bisa memahami Bu ya sampaikan. Ada banyak cara untuk bisa menutup aib ya. Dan tadi yang paling penting sebenarnya adalah juga menjaga aib ini bukan hanya dari orang luar, bahkan dari pasangan calon suami sendiri pun itu juga sangat penting, karena untuk menjaga kehormatan istri di kedepannya supaya nanti tidak ada perendahan. Jangan sampai nanti suami mencaci istrinya dengan menyebutkan hal yang kurang baik tadi karena tahu akan masalah. Dan kami sampaikan kepada anak, kalau seandainya ibumu adalah anak zina, yang zina, orang berzina bisa saja tobat. Ibumu Jangan ada dulu. berzina, Ibunya enggak, misalnya kan ibunya dulu pernah berzina, dengar berita perzinahan ibunya, Iya, ya. atau apapun, kadang merendahkan ibunya. Atau mungkin Anda seorang suami, istri Anda dulu adalah dari anak zina, yang salah ibunya, dan itu sudah bertobat juga. Yang penting dia adalah sudah kullu maulidun yuladu alal fitrati, semua dilahirkan dalam keadaan bersih, suci, nggak ada dosa. Nggak ada dosa. Yang dosa adalah ibunya. Dan itu juga mungkin bisa minta ampun. Jangan disalahkan, jangan dijelek-jelekkan, kamu anak zina, astagfirullahaladzim. Tidak ada. Makanya sekarang kan di Indonesia ada gelar anak zina kan? Anak haram ya. Anak haram, anak zina. Jangan sebut begitu. Kemudian lagi ada istilah ini bapak biologis. Sebetulnya mengatakan adalah ini bapak zina. Iya. Nggak ada istilah bapak biologis. Kenapa saya menghindari istilah Buya ini adalah bapak biologis? Oh, ada istilah ini berarti langsung paham orang dia anak zina. Innalillah. Kita perlu cerdas dong. Ngomong aja nggak cerdas bagaimana sih? Kan bahaya ini. Membongkar aibnya orang. Mengatakan ini ya bapak biologis itu kan cerdas. Maksudnya apa? Ini bukan bapak aslinya, bapak biologisnya. Kalau sudah bapak biologis biasanya bukan bapak nikah kan gitu. Buya ini bapak biologisnya. Lah kalau bapak biasa nggak usah pakai biologisan. Ini ayahnya, selesai kan begitu. Karena bapak biologis berarti di situ ada isyarat, ada berzinahan. Tolongin cerdas dong berucap itu. Baik. Ini saja. Baik Bu ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.